Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, pada pertemuan ke-13 ini kita akan belajar mengenai bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Untuk materinya langsung saja disimak ya. Yang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Pangkat 2 artinya perkalian antara dua bilangan yang sama dapat ditulis dalam bentuk bilangan pangkat 2. Contohnya, P pangkat 2 sama dengan P dikali P. Nah, P pangkat 2 dibaca P kuadrat atau P pangkat 2. Contohnya, 4 kuadrat. Hasilnya adalah 4 dikali 4 sama dengan 16. Perkaliannya berulang sebanyak 2 kali karena dia pangkat 2. Kemudian contoh yang kedua, 15 kuadrat atau 15 pangkat 2. Maka caranya 15 dikali 15 sama dengan hasilnya 625. Nah, hasil dari bilangan berpangkat ini disebut bilangan kuadrat. Jadi bilangan 16 dan 625 disebut dengan bilangan kuadrat. Yang kedua adalah akar pangkat 2. Akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2. Misalkan P dikali P sama dengan R, maka akar pangkat 2 dari R sama dengan P. Maka akar R ini dibaca akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari R. Contohnya, ada soal akar 4 sama dengan 2. Kenapa 2? Karena 2 dikali 2 sama dengan 4. Atau 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian akar 25 sama dengan 5. Karena 5 dikali 5 sama dengan 25. Atau 5 kuadrat sama dengan 25. Dan yang terakhir, akar 100 sama dengan 10. Karena 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, agar anak-anak bisa menghafalkan ini, nanti ada tugas untuk membuat tabel bilangan pangkat 2. Nanti kalau sudah membuat tabel dihafalkan. Jadi kita mudah ketika mencari akar-akarnya. Nah, kira-kira kalau akar yang kita cari tidak ada pada tabel bagaimana caranya? Nah, Ustazah punya satu video dari seorang kakak. Nah, sekarang silakan disimak ya videonya. Halo semua, jumpa lagi di Ruang Belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang cara mudah mengerjakan akar kuadrat dari suatu bilangan antara 100 sampai dengan 10.000. Sebelumnya, saya tegaskan bahwa cara yang akan kakak sampaikan ini hanya bisa digunakan pada bilangan hasil dari bilangan kuadrat. Misalnya, berapakah akar dari 64? Ayo, berapa? Ada yang ingat? Oke, misal kalau adik-adik lupa, adik-adik bisa menulis bilangan kuadrat. Misal yang kita butuhkan itu hanya 0 kuadrat sampai 9 kuadrat. Oke, kakak sarankan agar supaya adik-adik juga menghafalnya, supaya nanti kalau mengerjakan bisa lebih cepat. Oke, kalau kita lihat dari tabel bilangan kuadrat yang sudah kita tulis ini, bilangan kuadrat yang hasilnya 64 itu kan 8 kuadrat. Maka akar dari 64 adalah 8. Nah, kalau bilangannya itu bukan hasil dari bilangan kuadrat, maka tidak bisa menggunakan cara yang akan kakak sampaikan. Misalnya akar dari 17 atau akar dari 35. Nah, itu tidak bisa karena 17 dan 35 itu bukan hasil dari bilangan kuadrat. Oke, jelas ya? Oke, sekarang kalau soalnya itu hanya puluhan, kita bisa mudah nih menjawabnya. Cukup dengan melihat tabel bilangan kuadrat mulai 0 kuadrat sampai dengan 9 kuadrat yang sudah kita tulis ini, kita sudah tahu jawabannya.
Nah, sekarang kalau soal akar kuadratnya itu bilangannya mulai ratusan sampai ribuan. Misal akar dari 196. Itu kan nggak ada tuh di tabel bilangan kuadrat yang sudah kita tulis ini. Karena itu kita butuh cara. Nah, cara inilah yang akan kakak sampaikan. Oke, di sini kakak sudah siapkan 3 contoh soal sebagai bahan latihan kita. Yang pertama, akar dari 196. Yang kedua, akar dari 1369. Dan yang ketiga, akar dari 1296. Nah, bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu berapakah hasil dari akar 196? Nah, sebelum memulai, kakak ingatkan, kalau kita mau menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan antara 100 sampai dengan 10.000, pasti nanti jawabannya ada 2 digit. Ingat ya, pasti 2 digit. Oke, kembali lagi ke soal tadi. Berapa hasil dari akar 196? Oke, langkah pertama, kita siapkan bilangan kuadrat mulai 0 kuadrat sampai dengan 9 kuadrat yang sudah kita tulis tadi. Kemudian langkah kedua, pisahkan 2 angka dari kanan, 1, 2. Nah, sekarang sudah menjadi 2 bagian. Bagian kiri yaitu 1 dan bagian kanan yaitu 96. Kalau sudah, langkah ketiga, kita cari jawaban digit pertamanya atau puluhannya. Caranya yaitu dengan mencari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati bilangan bagian kiri. Nah, di sini bagian kirinya kan 1. Berarti kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya 1 atau mendekati 1. Bilangan kuadrat yang hasilnya 1 atau mendekati 1 adalah 1 kuadrat. Karena 1 kuadrat hasilnya adalah 1 pas. Maka digit pertama jawabannya adalah 1. Langkah selanjutnya kita cari jawaban digit keduanya atau satuannya. Caranya yaitu dengan mengurangkan hasil dari 1 kuadrat tadi dengan angka bagian kiri, sehingga menjadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, hasil pengurangan ini jika dibandingkan dengan hasil digit pertama tadi lebih kecil atau lebih besar? Hasil pengurangannya 0, sedangkan hasil digit pertamanya adalah 1. Berarti hasil pengurangannya lebih kecil. Oke, selanjutnya kita perhatikan angka satuan bagian paling kanan. Di sini angka satuannya adalah 6. Sekarang kita cari berapa kuadrat yang hasilnya punya angka belakang 6. Nah, di sini ada 4 kuadrat, yaitu 16 punya angka belakang 6, dan 6 kuadrat yaitu 36 juga punya angka belakang 6. Nah, karena tadi hasil pengurangannya itu lebih kecil antara 4 dan 6 ini, maka kita pilih yang kecil yaitu 4. Nah, untuk soal yang pertama ini jawabannya adalah 14. Lanjut ke soal yang kedua. Berapakah akar dari 1369? Caranya sama dengan soal sebelumnya. Pertama-tama kita pisahkan 2 angka dari kanan, 1, 2. Nah, sekarang menjadi 2 bagian. Bagian kiri yaitu 13 dan bagian kanan yaitu 69. Setelah itu kita cari jawaban digit pertamanya. Jawaban digit pertamanya kita peroleh dari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati bilangan bagian kiri. Nah, di sini bagian kirinya kan 13. Maka kita cari nih berapa kuadrat yang hasilnya mendekati 13. Nah, bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 13 adalah 3 kuadrat, yaitu 9. Kalau 4 kuadrat hasilnya 16. Kebanyakan, maka tidak boleh. Oke, jadi jawaban digit pertamanya adalah 3. Setelah digit pertama kita peroleh, selanjutnya kita cari jawaban digit keduanya. Caranya, pertama-tama kita kurangkan hasil dari 3 kuadrat tadi dengan 13, angka bagian kiri. Jadinya 13 dikurangi 9 sama dengan 4. Nah, sisa dari hasil pengurangan ini adalah 4. Sekarang kita bandingkan sisa hasil pengurangan tersebut dengan hasil digit pertamanya. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Yap, benar sekali. Sisa hasil pengurangannya lebih besar. Karena lebih besar, maka nanti kita pilih yang ekornya
besar. Oke, sekarang kita lihat angka satuan bagian paling kanan. Di sini angka satuannya adalah 9. Nah, kita cari nih bilangan kuadrat yang hasilnya punya angka belakang 9. Oke, di sini bilangan kuadrat yang hasilnya punya angka belakang 9 itu adalah 3 kuadrat dan juga 7 kuadrat. Nah, karena sisa hasil pengurangannya tadi lebih besar dari hasil digit pertama, maka kita pilih yang ekornya besar. Antara 3 dan 7, yang lebih besar adalah 7. Maka hasil digit kedua adalah 7. Nah, untuk soal yang kedua, jawabannya adalah 37. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Berapa akar dari 1296? Oke, langsung saja kita pisahkan dua angka dari kanan. Nah, kalau sudah, kemudian kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 12. Nah, bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 12 adalah 3 kuadrat, yaitu 9. Kalau 4 kuadrat, 16 kebanyakan. Nggak boleh. Oke, berarti digit pertamanya adalah 3. Oke, sekarang kita kurangkan. Jadinya 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Nah, sisa hasil pengurangannya kan 3. Hasil digit pertamanya juga 3. Nah, sama-sama 3. Kalau kasusnya sama seperti ini, nanti kita pilih yang ekornya besar. Oke, sekarang kita perhatikan angka satuan paling kanan. Di sini angka satuannya yaitu 6. Nah, bilangan kuadrat yang hasilnya punya angka belakang 6 adalah 4 kuadrat dan 6 kuadrat. Nah, karena tadi hasilnya sama-sama besar, maka kita pilih yang besar. Antara 4 dan 6, yang besar itu kan 6, maka kita pilih yang 6. Oke, maka soal ketiga jawabannya adalah 36. Ada sedikit tambahan dari kakak. Untuk soal-soal yang berakhiran 5 atau 0, maka secara otomatis hasil digit keduanya nanti tetap atau sama. Misalnya, kalau soalnya berakhiran 5, maka hasil digit keduanya adalah 5. Begitu juga kalau berakhiran 0, maka hasil digit keduanya juga 0. Untuk digit pertamanya, caranya tetap sama seperti soal-soal sebelumnya. Misalnya ada soal, berapa akar dari 625? Nah, kita udah tahu nih jawaban digit keduanya, yaitu 5. Nah, sekarang baru kita pisahkan dua angka dari kanan. Untuk digit pertamanya, kita peroleh dari berapa kuadrat yang hasilnya mendekati 6. Bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 6 adalah 2 kuadrat. Maka akar dari 625 adalah 25. Misalnya lagi, berapa akar dari 1600? Nah, karena soalnya berakhiran 0, maka otomatis jawaban digit keduanya adalah 0. Untuk digit pertamanya kita peroleh dari berapa kuadrat yang hasilnya mendekati 16. Bilangan kuadrat yang hasilnya 16 yaitu 4 kuadrat, maka digit pertamanya adalah 4. Nah, jadi akar dari 1600 adalah 40. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa latihan lagi, perbanyak latihan. Jadi itu tadi adalah video penjelasan mengenai cara mencari akar pangkat 2 dari suatu bilangan selain dari yang kita tulis pada tabel. Nah, selanjutnya di sini ada cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Apakah itu? Yaitu tentang soal cerita. Contohnya, permukaan sebuah meja berbentuk persegi dengan panjang sisi 75 cm. Berapakah luas permukaan meja tersebut? Nah, penyelesaiannya kita tulis dulu. Diketahui panjang sisinya yaitu 75 cm. Kemudian luas persegi, masih ingat rumusnya, yaitu sisi kali sisi atau S pangkat 2. Sehingga kita tulis 75 pangkat 2.
75 pangkat 2 artinya 75 dikali 75. Hasilnya yaitu 5.625 cm persegi. Jadi luas permukaan meja adalah 5.625 cm persegi. Soal yang kedua. Kebun Pak Dharma berbentuk persegi dengan luas 144 meter persegi. Berapa meter panjang sisi kebun tersebut? Nah, penyelesaiannya diketahui. Dari soal cerita ini kita dapatkan luas kebunnya. Luas kebunnya yaitu 144 meter persegi. Dan kemudian kita cari luasnya. Luas persegi itu kan S pangkat 2 rumusnya. Kalau yang ditanyakan panjang sisi, maka diapakan? Di akar pangkat 2. Akar pangkat 2 dari luasnya atau akar pangkat 2 dari 144 hasilnya yaitu 12 meter. Dari kedua soal ini apa perbedaannya? Yang pertama kita mencari bilangan kuadrat. Sedangkan yang kedua kita mencari akar pangkat 2. Oke? Jadi kita udah belajar 3 hal. Yang pertama tentang akar pangkat 2, yang kedua cara mencari akar pangkat 2. Saya ulangi lagi, yang pertama kita mencari bilangan pangkat 2. Yang kedua kita mencari hasil akar pangkat 2 dan yang ketiga tentang soal cerita. Oke. Ustazah beri tugas untuk membuat tabel bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2 seperti ini. Contohnya, bilangan pangkat 2-nya 1 kuadrat, hasilnya atau bilangan kuadratnya yaitu 1. Kemudian akar pangkat 2 dari 1 hasilnya adalah 1. Yang di sini 2 kuadrat, bikin sampai 10 kuadrat. Jadi titik-titik ini anak-anak melanjutkan. Habis 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, sampai 10 kuadrat. Ini juga sama, akar dari 4, kemudian akar dari 9, akar dari berapa lagi? Akar dari bilangan kuadratnya di samping ini ya, yang ditaruh sini. Kemudian tugas yang kedua, anak-anak mengerjakan buku paket halaman 45, latihan 6, nomor 1 dan 3 saja. Jawabannya ditulis di buku tulis menggunakan cara. Nanti tugasnya diupload di Google Classroom. Baik, dari Ustazah, sekian. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kurang jelas, boleh diulang-ulang kembali video ini atau langsung bertanya kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.